Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Keutamaan sedekah. Rasulullah menjelaskan harta yang sebenarnya. Dari Al-Haris bin Suwaid, Abdullah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapakah di antara kalian yang harta warisnya lebih dicintai daripada hartanya sendiri?" Mereka menjawab, "Ya Rasulullah, tidak ada seorang pun di antara kami melainkan hartanya lebih dicintainya." Beliau lantas bersabda, "Sesungguhnya hartanya adalah sesuatu yang telah disedekahkan, dan harta ahli warisnya adalah sesuatu yang ditinggalkannya." Hadis riwayat Bukhari. 1. Pasti diganti dan dibalas. Keutamaan sedekah yang pertama, ia pasti akan diganti dan dibalas oleh Allah. Allah akan mengganti sedekah itu segera di dunia, dan Allah akan memberikan balasan dan ganjaran di akhirat kelak. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Quran Surat Saba ayat 39. Bahkan malaikat berdoa untuk orang yang bersedekah. Tidaklah ada suatu hari pun di mana hamba-hamba Allah masuk pada waktu pagi harinya, kecuali ada dua malaikat yang turun, maka salah satu di antara mereka berdoa, "Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang-orang yang berinfak." Dan malaikat yang lain pun berdoa, "Ya Allah, berikanlah kerugian kepada orang-orang yang menahan hartanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Dilipat gandakan. Allah memberikan perumpamaan yang sangat indah. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan atau ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan kedua kepada orang yang sedekah adalah, barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 245. Allah sebut meminjami, padahal semua yang ada di langit dan bumi adalah kepunyaan Allah. Allah menghargai pengorbanan kita saat memberikan sebagian dari harta kita di jalan Allah. Ayat yang serupa, "Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang banyak." Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Quran Surat Al-Muzammil ayat 20. Allah melipat gandakan pemberian hambanya. Siapapun orang mukmin yang memberi makan mukmin lain saat lapar, Allah akan memberinya makan dari buah surga. Siapapun mukmin yang memberi minum mukmin lain saat dahaga, Allah akan memberinya minum pada hari kiamat dengan minuman yang penghabisannya adalah beraroma wangi kasturi. Siapapun mukmin yang memberi pakaian mukmin lain saat telanjang, Allah akan memberi pakaian dari sutra surga. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2449. Dalam hadis lain, Rasulullah memberi perumpamaan. Barang siapa yang bersedekah dengan sebutir kurma hasil dari usahanya sendiri yang baik, sedangkan Allah tidak menerima kecuali yang baik saja, maka sungguh Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya, lalu mengasuhnya untuk pemiliknya, sebagaimana jika seorang dari kalian mengasuh anak kudanya hingga membesar seperti gunung. Hadis riwayat Bukhari nomor 1410. Bahkan, orang yang menahan harta padahal dia mampu membantu orang yang kesusahan diancam oleh Rasulullah. "Janganlah engkau menyimpan harta, jika tidak, maka Allah akan menahan rezeki untukmu." Hadis riwayat Bukhari. Kecuali menyimpan untuk keperluan. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika kamu menyedekahkan kelebihan hartamu, itu lebih baik bagimu daripada kamu simpan. Karena hal itu akan lebih berbahaya bagimu, dan kamu tidak akan dicela jika menyimpan sekedar untuk keperluan. Dahulukanlah memberi nafkah kepada orang yang menjadi tanggunganmu. Tangan yang di atas adalah lebih baik daripada tangan yang di bawah. Hadis riwayat Muslim nomor 1036. 3. Diberkahi Allah. Orang yang gemar bersedekah, hartanya akan barokah.
yakni menambah kebaikannya, menambah ketaatannya kepada Allah. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 276. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan Allah selalu penuh, tidak kurang karena memberi nafkah, dan selalu dermawan baik siang maupun malam. Jangan dipahami bahwa Allah memiliki tangan seperti kita. Tangan Allah selalu penuh itu adalah majas yang bermakna Allah tidak pernah kekurangan. Allah selalu memiliki sesuatu untuk diberikan kepada hambanya. Sedekah memadamkan kesalahan dan menghapusnya, serta memadamkan murka Allah. Rasulullah bersabda, dan sedekah akan memadamkan kesalahan, sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 613, hadis riwayat Ahmad nomor 15284. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sedekah itu dapat memadamkan kesalahan, sebagaimana sebongkah es yang melalah di atas batu karang. Hadis riwayat Ibnu Hibban nomor 5567, hadis sahih. Dalam hadis Huzaifah disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, fitnah seseorang di keluarganya, hartanya, dan anaknya serta tetangganya bisa terhapus oleh sholat, sedekah, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1435. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3955. Fitnah dalam Al-Quran dan hadis maknanya adalah musibah dan ujian yang berkaitan dengan agama, bukan fitnah seperti yang dipahami dalam bahasa Indonesia. Sungguh, sedekah yang dirahasiakan itu dapat meredam amarah Allah. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir nomor 1018, jilid 19 421. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbuatan kebaikan menahan kejadian buruk dan sedekah yang tersembunyi, memadamkan kemurkaan Rob, serta menyambung hubungan rahim, menambah umur. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir nomor 8014 jilid 8 26. Bukan berarti sedekah yang ditampakkan itu dosa. Jika menampakkan sedekah dengan maksud untuk memberi keteladanan dan memotivasi orang lain untuk sedekah, maka itu justru dipuji Allah. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Maha Teliti atas apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 271. 5. Masuk surga dan selamat dari neraka. Rasulullah memberikan informasi cara agar bisa masuk surga dengan penuh keselamatan. Sebarkan salam atau kedamaian, berilah makanan, sambunglah silaturahim, salatlah di malam hari ketika orang lain sedang tidur. Niscaya kalian masuk surga dengan penuh keselamatan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Wajib surga bagi orang yang bersedekah dalam keadaan sulit. Telah datang kepadaku seorang wanita miskin yang membawa 2 anak perempuan, lalu saya memberinya makan dengan 3 buah kurma. Wanita tersebut memberikan kurmanya satu persatu kepada kedua anaknya. Kemudian wanita tersebut mengangkat 1 kurma ke mulutnya untuk dia makan. Tapi kedua anaknya meminta kurma tersebut. Akhirnya dia pun memberikan yang ingin ia makan kepada anaknya dengan membelahnya menjadi 2. Saya sangat kagum dengan kepribadiannya. Lalu saya menceritakan apa yang diperbuat oleh wanita tersebut kepada Rasulullah. Maka beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadanya untuk masuk surga atau membebaskannya dari neraka. Hadis riwayat Muslim nomor 2630. Dalam redaksi lain dengan cerita yang sama, bersedekah dalam kondisi yang sulit menyebabkan pelakunya terhindar dari api neraka. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, telah datang seorang wanita bersama 2 putrinya menemuiku untuk meminta sesuatu, namun aku tidak punya apa-apa selain sebutir kurma, lalu aku berikan kepadanya. Lalu wanita itu membagi kurma itu menjadi 2 bagian yang diberikannya untuk kedua putrinya, sedangkan dia tidak memakan sedikit pun. Lalu wanita itu berdiri untuk segera pergi. Saat itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada kami, lalu aku kabarkan masalah itu. Maka beliau bersabda, siapa yang memberikan sesuatu kepada anak-anak ini, maka mereka akan menjadi pelindung dari api neraka baginya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1418. Bahkan orang yang ahli sedekah akan dipanggil untuk masuk surga dari pintu khusus, yakni bab as-sodaqah, pintu sedekah. Barang siapa yang termasuk ahli sedekah, dicaya ia dipanggil masuk surga dari pintu sedekah. Hadis riwayat Bukhari.
Sedekah sekecil apapun dapat melindungi kita dari api neraka. Berlindunglah kalian dari api neraka walaupun dengan separuh kurma. Muttafaq alaih. Bayangkan betapa luar biasanya perkataan Rasulullah. Beliau mengatakan di Madinah, kotanya kurma, di mana semua manusia bahkan unta pun memakan kurma saking banyaknya. Namun Rasulullah mengatakan, walau dengan setengah butir kurma, menggambarkan bahwa sesuatu yang kita pandang kecil, remeh, ringan, bahkan tak berharga, bisa jadi sangat berharga bagi orang lain. Bukan besar kecil sedekah, tapi semangat untuk berbagi itu yang ingin selalu ditanamkan. 6. Tidak mengurangi harta. Rasulullah berjanji dan Rasulullah tidak pernah ingkar janji. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberikan maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim nomor 2588. Justru yang menjadi sebab pertolongan Allah dan datangnya rezeki, tidaklah kalian ditolong dan diberi rezeki melainkan karena adanya doa orang-orang yang lemah di antara kalian. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2896. 7. Menjadi obat bagi orang yang sakit. Obatilah orang sakit kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Abu Dawud dalam kitab Marasil Abi Dawud nomor 105. Perlu dipahami secara utuh bahwa sakit adalah bagian dari takdir Allah. Kewajiban pertama saat sakit adalah sabar menerima takdir Allah, pada saat yang sama melakukan ikhtiar untuk mencapai kesembuhan, dan di antara ikhtiar itu adalah dengan sedekah. Ibnul Qayyim rahimahullah menerangkan hadis ini, sedekah memiliki khasiat yang kuat menolak berbagai macam bala termasuk penyakit, bahkan sekalipun itu dari orang yang ahli maksiat, zalim, maupun orang kafir. Melalui sedekah yang mereka lakukan, Allah angkat bala. Hasil sedekah seperti ini disaksikan oleh banyak orang, orang-orang berilmu atau kaum awam umumnya. Bahkan seluruh penduduk bumi mengakuinya karena mereka telah merasakan sendiri. Jami Al-Fiqih. 8. Menjadi naungan di akhirat. Sedekah akan menjadi naungan pada Yaumul Mahsyar kelak. Di saat semua orang kepanasan karena demikian dekatnya matahari hingga banyak yang tenggelam dengan keringatnya sendiri, orang yang bersedekah akan mendapat naungan dari sedekahnya, apalagi jika sedekahnya secara sembunyi-sembunyi. Sesungguhnya naungan seorang mukmin pada hari kiamat adalah sedekahnya. Hadis riwayat Ahmad nomor 18043, hadis sahih. Wallahu a'lam bishawab. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.